Selamat malam, Pendeta Esra. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 ada kata, ada beberapa nabi dan pengajar. Pertanyaannya, kenapa masih ada nabi, padahal setelah Tuhan Yesus tidak ada nabi lagi? Terima kasih. Setelah Yesus tidak ada nabi lagi? Iya. Ada nabi palsu. Ya. Dan itu banyak itu nabi palsu. Tapi kalau bicara nabi sungguh-sungguh, ya kita lihat ya Kisah 13 ayat 1 ya. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger dan seterusnya. Nabi dan pengajar. Nah, kelihatannya kita harus bisa membedakan antara ketika Alkitab bicara soal nabi, rasul, kita harus bisa bedakan antara jabatan nabi, jabatan rasul, dan fungsi kenabian, fungsi kerasulan. Itu harus bisa dibedakan. Ya. Karena orang bisa menghakimi tanpa menjadi hakim. Seorang menjadi hakim, ya dia harus sekolah hukum dulu, baru dia jadi hakim. Nah, tapi itu statusnya. Tapi saya bisa menjadi hakim buat Ibu Sonya tanpa saya berstatus hakim. Saya pendeta, tapi saya bisa menghakimi. Berarti itu fungsinya atau actionnya, tindakannya. Tapi yang tadi sekolah hukum itu jabatan. Jadi harus dibedakan antara jabatan dan fungsi. Karena itu menurut saya di sini, kalau nabi itu jabatan di perjanjian lama itu tidak bisa ada lagi. Harus berakhir. Karena nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Mengapa Allah bicara lewat nabi-nabi? Zaman itu belum ada Alkitab kok. Rasul-rasul itu adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Yesus. Makanya rasul terbatas, hanya 12 rasul. Ya. Paulus itu rasul khusus, itu pun dipersoalkan kerasulannya. Makanya kalau Paulus itu untuk orang-orang yang menerima kerasulannya, dia menulis surat dari Paulus hamba Yesus Kristus. Tapi untuk orang-orang yang menolak kerasulannya, dia dari Paulus rasul Yesus Kristus, bukan karena seorang manusia, tapi karena kehendak Allah dan seterusnya. Karena itu maka rasul itu sudah berakhir juga jabatannya. Karena itu kalau ada orang hari ini mengaku dia berjabatan nabi, berjabatan rasul, itu sudah tidak benar. Ya. Tapi Alkitab membicarakan rasul dan nabi itu sebagai karunia yang diberikan oleh Tuhan di dalam pelayanan gereja. Karena itu maka di situ harus diakui bahwa nabi dan rasul itu lebih kepada fungsi kerasulan, fungsi kenabian daripada jabatan rasul, jabatan nabi. Maka dalam 1 Korintus pasal 12 ya, ayat 28 sampai 30 itu adalah daftar karunia. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, dan selanjutnya mereka mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin. Berarti ini karunia. Sehingga rasul dan nabi yang diberikan sebagai karunia bagi gereja itu bukan jabatannya, tapi orang-orang yang berfungsi sebagai nabi, berfungsi sebagai rasul. Maka yang saudara tanya Kisah 13 ayat 1 itu, pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Itu Matthew Henry bilang, namun mereka yang disebutkan di sini ada kalanya mendapat ilham ilahi dan menerima petunjuk langsung dari surga pada kesempatan-kesempatan khusus yang membuat mereka disebut sebagai nabi. Jadi ini fungsinya, bukan statusnya. Ya. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik. Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal
dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.